pagi. Selamat pagi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada pagi hari ini. Sebenarnya apa kabar, Mas? Kabar saya baik-baik aja. Kabarnya baik-baik aja. Sebelum kesini dari mana? Sebelum kesini ke rumah dulu, baru ngambil barang, terus nganter barang baru kesini. Oke, berarti udah cukup padat ya pagi-pagi. Ya. Kelihatannya bersemangat banget ya, Mas, pagi ini. Iya, lumayan. Sebelum kita mulai kegiatan kita lebih jauh lagi, mungkin di sini saya izin memperkenalkan diri, mungkin nanti juga Masnya juga memperkenalkan diri gitu ya. Ya. Oke, saya Clara, saya di sini akan mendampingi Mas selama sesi konseling berlangsung dari awal ya, gitu ya Mas. Ya. Jadi saya akan mendampingi Mas dalam Mas bercerita. Mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Nama saya Valentino Kevin Jaksa. Saya anak dari SMA Katolik Versus Malang, baru lulus tanggal 10 Mei kemarin. Oke, baru banget fresh graduate. Iya, baru fresh banget. Rencananya mau kemana Mas? Untuk rencana studi lanjut, saya mau ngambil UB di Teknik Industri. Untuk bidang keduanya perencanaan kota wilayah di UB juga. Berarti udah mantep banget untuk Ya. di UB. Udah. Persiapannya apa Mas sejauh ini untuk nanti perkuliahan memasuki dunia yang baru? Sebelum ujian UTBK itu ya saya mengikuti kayak les-lesan bimbel gitu untuk ujian UTBK, karena saya sudah optimis untuk SNBP nggak bakal lulus, jadi dimantepin di UTBK. Terus untuk sekarang itu tinggal menunggu hasil dari UTBK. Terus kalau misalnya keterima yang puji Tuhan, berarti lanjut untuk nyiapin berkas-berkas lain. Kalau misalnya katakan tidak diterima, jadi lanjut mandiri di UB juga. ya. Semoga tetap keterima ya dengan hasil yang baik juga di UB juga. Tetap semangat ya Mas ya. Karena kita juga ada perkenalan nih, mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dikit. Masnya pernah nggak sih ikut sesi konseling sebelum di sekolah atau di luar dari sekolah mungkin? Untuk di sekolah itu pernah masuk BK, cuma karena masuk BK ini masalah aja. Oke, berarti mungkin udah pernah beberapa kali atau sekali mungkin ya. Ya, sekali. Di sini mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan dulu di awal. Mungkin udah pernah disampaikan guru-guru di sekolah atau belum gitu. Jadi Masnya itu bisa bercerita apapun, bisa menyampaikan apapun, keluh kesah, mau diskusi, mau ngobrol aja itu juga boleh. Dan nggak perlu khawatir kalau akan keluar dari forum ini. Jadi hanya ya saya dan Mas yang tahu dalam sesi ini aja gitu. Dan satu hal lagi, untuk sesi konseling ini itu berjalan dalam kurun waktu 30-40 menit ya. Jadi waktu itu mungkin akan cukup dan mungkin juga nggak akan cukup. Jadi kalau emang nggak akan cukup, nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan yang berikutnya atau melalui media daring kalau memang berkenan gitu ya. Oke, udah siap Mas untuk cerita? Sudah. Mungkin bisa menyampaikan apa sih yang menjadi pemikiran keluh kesah akhir-akhir ini? Untuk keluh kesah akhir-akhir ini tuh kayak setelah ujian UTBK kan ada kayak jeda libur selama 1 bulan. Itu saya sempat kayak apa ya, frustasi atau kayak kepikiran gitu, diterima nggak ya, soalnya pada saat saya mengerjakan UTBK pada waktu itu kayak ya pede gitu ya itu soalnya ya udah saya kerjakan sebisa semampu saya. Tapi pada saat keluar dari ruangan UTBK itu kayak aduh, bisa nggak ya ini ngerjainnya gitu, sampai bahkan sampai sekarang pun itu kayak masih menghantui pikiran saya. Jadi kayak sempat doa berkali-kali, masih tetap menghantui sampai sekarang gitu. Dari apa yang Mas sampaikan tadi saya mendengar kalau Mas ini kepikiran karena hasil UTBK yang nanti akan keluar gitu ya. Dari kepikiran ini apa sih yang akhirnya berdampak dalam dirinya Mas? Mungkin dampaknya itu kayak makan nggak kayak tidak beraturan, olahraga kayak jarang dilakukan, terus
tidur nggak nyenyak, doa kayak nggak fokus gitu. Jadi kayak banyak lah dampak yang mempengaruhi saya dalam aktivitas saya sehari-hari gitu. Berarti dari perubahan kayaknya pola tidur berubah, makan juga berubah, aktivitasnya juga berubah. Apakah itu emang benar-benar dilakukan terjadi setiap hari atau kayak beberapa hari tertentu aja ketika kepikiran gitu? Untuk itu saya kalau melakukan keseharian saya itu seminggu sekali biasanya, seminggu sekali. Tapi setelah ujian itu kayak apa ya, kayak kepikiran, terus kayak aduh nggak kepikiran buat melakukan aktivitas seharian saya gitu. Berarti cukup mengganggu ya gitu. Iya. Selain dari kepikiran ini, dari perubahan perilakunya, mulai dari susah tidur, susah makan, susah beraktivitas lainnya, ada lagi nggak sih yang mengganggu ketika tiba-tiba kepikiran itu lagi? Ya, di rumah itu ya juga sama orang tua ya. Nah itu mesti selalu ditanya pengumuman UTBK. Ketika selalu ditanya pengumuman UTBK-nya kapan, itu mesti saya langsung kepikiran gitu. Jadi kayak mungkin saya sudah lumayan menyingkirkan, tapi cuma tiba-tiba orang tua tanya pengumuman UTBK-nya kapan, ya udah keseret lagi kembali ke awal gitu. Berarti keulang gitu ya? Iya, keulang. Dari apa yang Mas sampaikan, dari Mas mulai kepikiran, terus perubahan perilaku yang susah makan, susah tidur, susah beraktivitas, dan jadi keulang kembali untuk memikirkan hal lain. Apa sih yang Mas sebenarnya inginkan dari hal-hal ini? Saya cuma ingin lulus UTBK aja sih sebenarnya. Soalnya untuk UTBK kan tidak memandang Anda siapa, terus dari sekolah mana, itu nggak nilai murni dan nilai UTBK cuma itu aja. Saya syukur-syukur kalau misalnya lulus UTBK. Soalnya saya nggak ada kepikiran buat mandiri, bahkan untuk masuk swasta pun nggak pernah kepikiran, meskipun disaranin BK bahwasannya kalau daripada mandiri negeri mending di swasta aja, itu lebih murah. Tapi yang saya pikirkan itu ya mungkin untuk biaya masuknya itu lebih murah daripada negeri, tapi cuma untuk pembayaran per semesternya itu kan lebih mahal swasta. Jadi kayak saya tuh bukannya saya nggak mau, tapi saya tidak punya keinginan untuk masuk swasta gitu. Ya, emang benar-benar ada keinginan sedikit pun gitu ya? Nggak ada sedikit pun. Dari Masnya itu menginginkan kalau emang benar-benar masuk UTBK nih. Kalau Mas memikirkan Mas ingin masuk UTBK, apakah itu benar-benar akan sesuai dengan apa yang Mas inginkan? Apakah itu cukup baik untuk Mas pikirkan? Menurut saya cukup baik menurut saya. Soalnya kan tidak terlalu membebankan orang tua juga kan. Jadi daftar masuk, daftar ulang, terus siapin berkas-berkas lain, udah bisa. Jadi nggak sampai mandiri, sampai itu uang gedung dan sebagainya. Dari yang Mas sampaikan tadi, menyampaikan kalau itu akan lebih mempermudah gitu ya, akan jauh lebih mempermudah apa yang Mas inginkan. Tapi pada nyatanya sekarang ini Mas, menurutnya Mas pilihan UTBK sekarang ini itu emang pasti benar-benar masuk atau masih ada pilihan yang lain? Pilihan lain maksudnya? Maksudnya Mas kan tadi emang nggak mau masuk swasta. Ya. Berarti Mas masih tetap mau kekeh untuk harus masuk UTBK pada realitanya? Ya untuk itu sih kalau misalnya bener kalau saya pikir kalau saya bener-bener kepepet banget dan harus kuliah, mungkin saya sangat-sangat terpaksa untuk mengambil swasta. Tapi swastanya bukan swasta yang apa ya, kayak wow gitu, enggak. Jadi kayak di atas dia, jadi nggak di atas nggak di bawah.
jadi kayak di tengah-tengah gitu. Itu benar-benar terpaksa. Bahwasanya UTBK pada tahun ini kan banyak juga, terus yang UB juga 80 ribuan. Jadi ya kalau misalnya lolos puji Tuhan menurut saya. Dari yang Mas sampaikan tadi sejauh ini dari awal hingga sekarang, apa sih yang udah Mas lakukan untuk bisa menangani pikiran tersebut, untuk bisa menangani perilakunya Mas sendiri? Itu apa sih yang udah dilakukan? Mungkin untuk keseharian saya itu kayak sudah berantakan gitu ya, tapi saya punya apa itu kayak cadangan lain untuk mengalihkan. Saya kan ini kan suka main game. Kalau saya mau main atau misalnya mobile atau PC, itu biasanya saya gunakan buat menghalau pikiran-pikiran seperti itu. Dengan main game, dengan main mungkin media digital gitu ya, kalau bisa dibilang. Dari hal itu untuk mengalihkan rasa kepikirannya Mas, apa sih yang, apakah itu emang benar-benar membantu atau ya cuma sekilas aja membantu? Sebenarnya untuk sekilas itu enggak cuma menurut saya lumayan. Misalnya mungkin pertama ditanya kapan pengumuman UTBK, nah itu saya mesti mungkin besoknya saya keluar buat main game, biasanya ke warnet kan. Nah setelah main dari warnet itu sama tidak ditanyakan kapan pengumuman UTBK, itu tuh menurut saya aman. Ya, aman. Kalau untuk kedepannya? Kalau kedepannya mungkin saya belum tahu kedepannya gimana, tapi cuma mungkin untuk sementara bisa menghalau sebentar untuk masalah-masalah seperti itu. Berarti masih tetap terpaku sama gamenya itu dulu untuk menyelesaikan atau mengalihkan pola pikirnya yang sekarang. Ya. Dari apa yang Mas sampaikan tadi, Mas itu pernah nggak sih kalau misal berpikir ketika Mas kepikiran itu jadi merubah banyak pola perilaku yang menjadi berubah, itu Mas pernah memikirkan nggak sih kalau itu hal yang bukan cukup hal yang baik gitu untuk terjadi? Iya, pernah. Jadi dengan saya bermain game itu, saya kan justru untuk sekarang itu saya lebih jarang bicara karena ya itu kepikiran UTBK terus dan sebagainya itu. Nah menurut saya juga perilaku saya berubah meskipun tidak 180 derajat, tapi cuma berubah. Jadi kayak saya sering emosian, terus jarang keluar kamar, cuma ya tidur gitu. Jadi kayak meskipun game ini bisa menenangkan, tapi bagi saya sendiri itu kayak wah, ini nggak bisa dibiarin gitu. Hal yang baik Mas, hal yang baik banget bahkan ketika Mas berpikir kalau itu tuh nggak bisa terus berjalan dengan hal yang sama seperti itu, dan Mas sadar kalau itu tuh nggak baik gitu kan. Nah, sejauh ini apa sih yang udah Mas lakukan? Mungkin untuk sejauh ini saya nyoba kayak keluar rumah, kayak jalan kardio pagi, jalan pagi mengelilingi komplek, terus ya mungkin bantu pekerjaan rumah supaya ya enak di pikiran gitu. Terus saya kan punya hewan peliharaan, terus jadi saya ngurus hewan peliharaan gitu. Berarti ada pengalihan isu lain yang jauh lebih membantu gitu. Dari apa yang Mas sampaikan, Mas tadi menyampaikan kalau ada aktivitas lain untuk membantu, tapi di sisi lain apakah dari aktivitas itu terkadang masih memicu Mas untuk akhirnya mengembalikan pola perilaku yang dulu? Untuk itu sih saya nggak ada justru. Jadi kayak lebih apa ya, kayak lebih tenang, kayak lebih fresh, kayak kok kayak beda gitu feelnya.
karena selama ini saya tuh melakukan hal-hal yang menurut saya tuh lumayan negatif itu. Terus saya nyoba kayak kardio pagi, olahraga dikit itu kayak apa ya, kayak lebih enak gitu, kayak lebih plong rasanya gitu. Jadi lebih nyaman gitu. Rasanya Ketika Mas melakukan itu, apakah hal ini itu akan cukup membantu di hari kemudian? Apakah yang hanya akan membantu di saat-saat ini aja? kalau untuk itu menurut saya itu kayak sangat membantu justru daripada main game gitu. Saya justru kayak lebih memilih saya kayak olahraga dikit-dikit daripada saya main game berjam-jam. Jadi di sini Mas lebih memilih untuk olahraga, di rumah dan lain sebagainya, karena itu menjadi hal yang positif untuk Mas sendiri. Ya. Atau enggak kayak dengerin lagu dan mungkin nyoba nyari musik yang menenangkan pikiran gitu. Di kedepannya nih Mas, ketika sudah keluar pengumumannya, hal apa yang akan Mas lakukan, atau mungkin hal baik apa, apakah Mas akan tetap melakukan untuk mengalihkan rasanya Mas ini dengan mendengarkan musik, berzikir di rumah, jogging dan lain sebagainya? Mungkin untuk kegiatan seperti itu saya ingin mempertahankan, justru mungkin semakin besar kan waktu main juga semakin berkurang ya. Nah itu menurut saya penting saya lakukan hal-hal positif daripada saya bermain game sama berjam-jam. Itu menurut saya kayak membuang waktu. Dari yang Mas sampaikan, Mas sudah cukup baik ketika Mas menemukan bahwa ya kalau main game aja itu akan jauh lebih membuang waktu dan akan lebih capek gitu ya. Dan Mas ingin mempertahankan hal ini untuk yang bersih-bersih dan lain sebagainya. Ya. Untuk kedepannya juga akan tetap dipertahankan. Ya. Jadi Mas sekarang optimis dan yakin untuk berusaha mengubah pola perilakunya Mas menjadi lebih baik. Iya. Saya juga dari kecil memang disuruh untuk memahami keadaan. Jadi mungkin anak-anak zaman sekarang itu kayak apa namanya, kayak ya udah itu urusan Anda gitu. Saya mau bersenang-senang, sedangkan saya itu nggak jadi. Berarti di sini ada hal lain yang akhirnya membuat Mas tuh kepikiran, karena memang dari kecil harus ada tuntutan gitu ya. Iya, bukan tuntutan sih, tapi kayak apa ya, rasa mau sendiri gitu, kayak inisiatif sendiri gitu. Sehingga Masnya jadi bersih-bersih, jadi untuk memperbaiki itu sendiri. Ya, karena juga di rumah, saya juga di rumah dengan kakek nenek, jadi pertama usia juga semakin tua ya. Saya bisa bantu dikit-dikit. Mas senang melakukan hal itu? Puas dengan apa yang dilakukan sekarang ini? Lumayan kalau misalnya yang bersifat gitu. Mungkin untuk game mungkin tetap saya lakukan, tapi cuma nggak kayak seintens dulu. Mungkin lebih dikurangi gitu. Lebih ada jamnya gitu ya. Dari apa yang Mas sampaikan di awal dan di akhir tadi, gimana sih perasaan Masnya? Mungkin sudah bisa menyampaikan sedikit dari apa yang sudah dialami, apa yang menjadi keresahannya. Kalau saya lumayan menurut saya, karena saya tuh apa kayak terlalu canggung untuk bicara sama orang tentang masalah-masalah pribadi dan sebagainya. Itu saya nggak ada niatan gitu, karena saya meyakini bahwa kita itu di sini kayak hidup sendiri, ya kan, berjuang sendiri. Yang kalian bisa percaya sama orang lain, tapi jangan terlalu percaya. Cuma kalian sama Tuhan saja yang bisa kalian ada percaya sesuatu ya.
baik banget mas, pola pikir yang sangat sangat apa ya, bisa dibilang itu pola pikir yang keren, karena dengan apa yang mas sampaikan ini, mungkin dengan banyak pikiran, akhirnya mas juga memikirkan untuk mempertahankan diri mas sendiri dengan mengurangi beberapa pola hidup yang mungkin kurang baik ya dari dia. Sudah cukup lumayan plong ya, lumayan jadi sudah siap untuk menjalani hari-hari ini dan hari-hari kedepannya, sudah siap. dan sudah siap dengan pengumuman UTBK yang 2 hari lagi. Untuk itu saya lumayan siap. Semoga hasilnya bagus dan memuaskan ya. Ya, Jadi kepikiran-kepikiran ini benar-benar bisa plong semuanya gitu ya. amin. Dari apa yang sudah tadi kita obrolkan dari awal sampai ini tadi barusan, di sini saya izin menyimpulkan ya mas, Ya. hasilnya. Jadi mas ini di awal kepikiran karena hasil UTBK-nya yang akhirnya memancing perilaku-perilaku yang kurang baik, pola tidur, pola makan, dan aktivitas lainnya itu jadi berantakan. Namun udah coba dialihkan dengan isu bermain game, tapi ternyata hal itu nggak cukup baik. Akhirnya mas berusaha untuk melakukan yang lain, bersih-bersih rumah, olahraga, dan hal-hal baik lainnya di rumah. Dan itu cukup membantu, bahkan sangat membantu. Dan akhirnya mas juga memiliki keinginan untuk mempertahankannya untuk ke depannya. Gitu. Oke, di sini saya berharap juga dari apa yang mas sampaikan itu adalah hal yang baik ketika mas mau benar-benar untuk mengubah menjadi hal sederhana, mulai dari bersih-bersih, mulai dari olahraga, itu hal yang kecil tapi cukup sulit untuk dilakukan. Jadi untuk dipertahankan pun juga hal yang lumayan berat untuk dilakukan. Tapi hal yang baik, saya sangat mengapresiasi ketika emang mas benar-benar mau untuk berusaha mempertahankannya dan berusaha merubah kegiatan-kegiatan yang kurang baik itu menjadi hal yang lebih baik lagi. Semoga kedepannya juga hal-hal yang negatif, hal-hal yang kurang baik menjadi hal-hal yang lebih positif lagi. Ya. Saya berterima kasih banget untuk sesi konseling ini mas. Mungkin waktunya dari awal hingga akhir ini juga kita karena keterbatasan waktu. Kalau masih ingin bercerita lagi, ingin menyampaikan hal-hal lain lagi, itu boleh banget. Boleh secara via WhatsApp, boleh juga secara mau ketemu langsung, mau konseling lagi juga boleh banget. Karena waktu kita udah terbatas ya mas, dan mungkin saya izin untuk mengakhiri sesi konseling pada pagi hari ini. Semoga sesi konseling ini emang benar-benar membantu dan bermanfaat buat masnya dan buat mungkin orang-orang di sekitar masnya juga untuk mendapatkan aura positif dari masnya juga. Ya. Insyaallah, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih atas konselingnya hari ini.